Kalau awalnya itu tuh biasa bisa beranjak, itu tuh mulai dari usaha kecil-kecilan seperti dulu kan saya pernah ikut sama teman, juga ikut sama kenalan-kenalan saya yang mereka ada usaha tuh, saya banyak belajar dari mereka juga. Terus berjalannya waktu saya juga pengen mandiri, punya usaha sendiri. Akhirnya saya bekerja, saya mengumpulkan uh, hasil dari yang saya dapatkan itu, saya kumpulkan lama kelamaan. Saya mulai perlahan saya beli alatnya itu tidak semua, karena kalau mau dibilang semua itu tidak mampu, karena alat itu lumayan mahal. Ya saya kalau contoh saya kalau uh, kerja ke tempat yang ini saya ada dapat sedikit, saya langsung beli alatnya itu, saya simpan dulu, saya beli satu-satu begitu. Jadi uh, saya beli mulai dari yang kecil, saya kumpul lama kelamaan itu. Saya belinya itu mulai saya punya niat untuk mandiri itu mulai dari 2010. Saya sudah beli alat-alat salon itu, tapi saya belum punya niat untuk buka usaha. Saya beli tapi saya simpan. Terus di tahun 2013 saya sudah punya niat untuk mau mandiri, mau buka usaha. Di situ saya mulai berpikir, tempat usaha itu kan harus punya tempat. Nah, di situ saya belum punya pengalaman untuk usaha yang sendiri. Kalau sama teman itu kan saya sudah bisa ikut. Posisi waktu itu memang keadaan saya juga belum ada simpanan, tapi dalam hati saya nekat bahwa saya pasti bisa. Oleh karena itu saya ada dengan teman saya sharing sama dia, terus seperti saya ini pengen punya usaha. Terus teman saya juga terimanya dengan positif, terus dia menganjurkan saya untuk bukanya mesti awalnya itu dia membantu mencarikan tempat. Kami juga cari, akhirnya dapat tempatnya. Dapat, terus ketemu sama tuan yang punya pemilik yang punya tempat itu. Terus katanya sama itu yang tuan pemilik tempatnya itu katanya harus bayar 1 tahun full baru bisa tempatin. Sisi waktu itu saya uang di tangan itu cuma 500. Terus saya sama teman tadi kami mengatakan terus pulang dulu, nanti baru kami datang lagi. Terus pulang begini, saya pikir aduh bagaimana dengan posisi 1 tahun itu, dengan waktu itu dengan harga 6 juta. Tapi itu tuh sangat besar sekali karena saya belum pernah pengalaman untuk usaha sampai dengan tempat usaha yang harus 6 juta. Di situ saya berpikir bahwa saya tidak mungkin bisa 6 juta itu. Jadi saya juga punya niat usaha. Akhirnya sudah mulai perlahan-perlahan mulai rasa bahwa sudah mulai minder, mulai rasa bahwa pasti saya tidak bisa, soalnya tempatnya itu harus 6 juta terus dibayar memang dibuka. Terus saya berpikir bagaimana, akhirnya saya memutuskan untuk ketemu sama lagi yang pemilik usaha itu, tempat usaha itu. Saya saya langsung saya bilang, Bapak, bisakah kasih saya waktu 2 minggu untuk tapi saya tempati dulu, sebelum begitu saya tempati dulu. Dalam 2 minggu ke depan saya akan
melunasi 1 tahun ke depan. Saya bilang begitu. Bapak tua berpikir lama. Terus bapak tua bilang, soalnya ini kamu ini juga orang baru toh, jadi saya belum percaya mu. Soalnya saat tempat usaha ini sudah banyak yang datang, cuman seperti itu bilangnya 2 minggu 1 bulan, tapi ujung-ujungnya kabur begitu. Jadi saya juga memastikan ke yang pemiliknya, bapak saya janji ke 2 minggu ke depan ini saya pasti entah ada atau tidak ada, tetap saya harus bertanggung jawab, saya omong sama beliau begitu. Akhirnya bapak tua juga panggil istrinya, langsung omong-omong, mereka juga sepakat sudah. Akhirnya berjalannya waktu, saya dalam hati saya berpikir bahwa saya dalam 2 minggu ini saya harus bisa dapat 6 juta. Jadi posisi waktu itu dalam saya belum punya, saya mau dibilang saya masih nol usaha dari awal. Saya belum punya pelanggan tetap atau saya harus mencari pelanggan. Jadi saya berpikir, jadi saya memutuskan untuk membuka usaha itu di tanggal 4 waktu itu. Saya bawa, saya ini bisa, dalam hati saya bilang, aduh bisa tidak ini saya sampai dapat 6 juta dalam 2 minggu. Akhirnya saya buka hari pertama lumayan ada pelanggan, saya kumpulkan. Ternyata itu hari pertama itu saya buka dapat itu tuh yang membuat saya tambah semangat untuk bekerja, bahwa oh ya ternyata begini, ternyata kalau kita punya niat itu pasti bisa. Jadi dari situ saya sampai sore malam itu saya kayak macam semangat sekali bekerja, karena 1 hari itu saya sudah dapat 2 pelanggan. Itu sangat besar sekali buat saya, karena waktu itu kalau kita di sini kan dibilang istilahnya pelurusan itu kalau bilang rebonding, smoothing. Jadi saya mendapat dengan harga 500.000 itu saya sudah merasa kayak macam luar biasa sekali, bahwa 500.000 itu dalam 1 hari saya bisa dapat 500.000 itu, saya merasa itu sangat luar biasa buat saya. Jadi dengan 500.000 itu membuat saya semakin percaya dan yakin bahwa saya pasti bisa. Jadi dengan 500.000 itu keesokan harinya juga begitu, dari 500.000 dia bertambah menjadi 1 juta. Dari situ tuh saya tambah, makanya saya percaya bahwa kita punya usaha ini, kalau kita punya rencana, punya niat, dan mau niat untuk bekerja yang serius pasti bisa. Berjalannya waktu belum sampai dengan 1 minggu saya bisa mengumpulkan uang itu dan 4 juta. Dari situ tuh saya merasa bahwa mungkin ini adalah usaha saya yang mungkin harus saya tekuni, karena sebelumnya itu saya pernah juga menjadi guru bantu, terus juga jadi fotografer, terus juga jadi guru senam juga di beberapa instansi. Tapi itu tuh saya merasa bahwa itu hanya kerjaan sampingan saya yang menjadi bukan menjadi kerja pokok utama saya. Jadi saya berpikir bahwa tempat usaha atau usaha salon itu merupakan bidang utama untuk saya mencari nafkah. Jadi di situ saya memutuskan. Akhirnya 1 minggu sebelum itu saya langsung ketemu sama yang punya pemilik usaha itu. Saya langsung ketemu, saya bilang, Bapak, saya ini saya ada dapat sedikit, saya tidak bisa kasih full, tapi belum sampai 2 minggu saya belum kasih full, tapi ini saya kasih dulu 4 juta sebagai tanda apa ini toh. Jadi begitu, nanti 2 jutanya itu dalam ini minggu lagi. Akhirnya bapak tua juga langsung terima dan usaha saya berjalan seperti itu. Awalnya sih namanya kita usaha ini kan awalnya itu berjalannya mulus, tapi kedepannya itu selalu banyak rintangan. Dari bermacam-macam rintangan, halangan itu adalah buat motivasi saya untuk lebih giat lagi untuk bekerja, supaya saya juga maju dan sukses seperti
teman-teman yang lain gitu. Waktu saya buka usaha, semua usaha saya itu dari awal sampai saya memutuskan untuk saya masuk ke kehidupan saya, di mana saya memilih menjadi seorang waria. Itu semua keluarga belum tahu, semua keluarga saya tidak pernah tahu, tapi saya berusaha saja untuk buat yang terbaik. Saya dalam hati saya bilang, kalau memang keluarga tidak mau terima saya, mungkin itulah sudah garis hidup saya, bahwa keluarga harus tidak terima saya. Kalau keluarga saya menerima saya dan keadaan saya seperti sekarang, ya syukur puji Tuhan bahwa keluarga masih mencintai saya. Dengan berjalannya waktu ke depan, waktu usaha itu saya belum pernah untuk ketemu sama keluarga, sama orang tua. Tapi kalau saudara saya, mereka itu tidak kayak macam tidak mengakui bahwa mereka punya kakak begini, tapi saya welcome saja, saya bahwa inilah hidup saya. Saya kedepannya saya membentuk, mengurus diri saya seperti ini. Saya bilang begitu. Dalam hati saya bilang, kalau memang walaupun mereka tidak terima, saya tetap berjuang untuk diri saya dengan untuk orang lain. Saya bilang begitu. Berjalannya waktu ke depan, saya belum sempat juga ke main ke rumah, dan suatu saat itu ada kebetulan tidak lama, saya belum pernah kasih tahu bahwa saya ini sudah buka usaha begini. Pagi-pagi masih tidur begini, asapnya bapak datang gedor pintu, tapi kan belum bangun. Akhirnya bapak yang punya tempat usaha itu dia panggil, dia bilang Virgin. Akhirnya bangunlah sudah saya. Bangun begini ternyata bapak tua datang. Langsung saya juga kaget. Tapi mungkin bapak tua sudah tahu memang kehidupan saya seperti itu. Bapak tua langsung omong, duduk, langsung saya juga omong, bilang usaha saya seperti begini. Bapak tua juga mendukung. Cuman ada beberapa keluarga dan juga saudara-saudari saya juga memang mereka mungkin butuh waktu untuk menerima kehadiran saya seperti yang sekarang. Tapi itu saya menjalani, kedepannya itu saya terus menjalani. Akhirnya lama-kelamaan saya punya usaha begini, saya selalu mendekat sama mereka, selalu datang, selalu berkumpul. Kalau ada acara, saya selalu datang untuk melibatkan diri. Lama-kelamaan mereka juga menerima saya dengan sepenuhnya, tanpa harus membenci atau mengucilkan saya. Mereka dengan senang hati mereka terima saya. Puji Tuhan juga keluarga semuanya mereka mendukung usaha saya. Kalau saya keluar dari rumah itu tuh, saya bukan diusir atau bukan juga saya dibenci sama keluarga saya, tapi waktu itu saya sudah sudah SD kelas 4. Saya sudah tinggal sama bapak angkat saya. Saya keluar sudah tinggal dengan bapak angkat saya. Saya keluar dari rumah. Dulu kami tinggal di Lanal, terus waktu itu bapak kan kerja di perikanan waktu itu. Terus saya dibawa juga. Akhirnya kami tinggal di Kota Unen, di Kilo 2. Saya diangkat sampai dengan saya tamat SMA. Akhirnya setelah tamat SMA, saya diminta untuk menjadi guru tari kesenian di SMA Frater. Saya membantu sampai kurang lebih 4 tahun. Saya keluar itu saya kerja lagi menjadi fotografer. Habis itu fotografer, terus yang terakhir ya saya mulai buka usaha kecil-kecilan di usaha salon.
sampai dengan sekarang. Tapi kalau saya keluar dari rumah itu tidak pernah bilang diusir atau dibenci. Cuman waktu saya tinggal di sama bapak angkat saya itu bapak angkat saya itu memang paling benci dengan saya. Dia tidak mau kalau saya itu jadi seorang waria, karena bapak tua sudah tahu ngondaknya saya, mungkin jurusannya saya ke waria. Bapak tua itu paling tidak suka. Itu kalau mau dibilang dari keluarga sama bapak angkat saya yang paling benci. Dia paling tidak suka kalau macamnya saya itu sudah berlagak seperti seorang perempuan waktu itu. Jadi saya mau kemana saja itu pasti selalu bapak tua ikut dari belakang. Jadi kalau macam saya kalau mau ke pesta, waktu itu masih SMA, masih ingat, saya ke pesta, saya izin ke pesta, bapak tua ini suruh saya ke pesta kemana harus jelas, omongannya harus jelas. Bapak tua bapak tua bilang pulang harus jam begini, harus tepat pulang, itu memang harus tertib. Jadi saya juga iya begitu. Kalau pulangnya terlambat, lewat dari jam yang ditentukan, contoh kalau macam suruh pulang jam 10-11, saya lewat 5 menit pun tetap tidur di luar lantai, di luar teras. Itu saya masih ingat. Tapi itu semua itu bapak tua maunya saya yang terbaik, bukan maunya saya mau menghukum saya, tapi itu mau disiplin waktu supaya tertib. Jadi pernah satu kali saya izin ke pesta itu sudah lewat dari jam 10. Bapak tua sempat ikut jam 12 malam, bapak tua sempat ikut saya sampai ke Nangahure. Sampai itu saya dengan teman-teman saya tidak lihat waktu itu kan karena saya lagi joget. Saya sudah tidak lihat bapak tua. Ada teman saya yang lihat, dia langsung panggil, dia bilang, itu apa nih, kok bapak datang? Ya saya lihat begini langsung bapak tua dan motor begini, langsung saya juga langsung lari, kami langsung lari di orang punya rumah itu, kami putar itu langsung kami ikut, bapak tua kejar kami dan motor. Akhirnya sudah saya ketakutan, saya tidak pulang ke rumah sudah. Saya tidak pulang ke rumah begini. Saya tidak pulang ke rumah sampai dengan 2 hari saya tidak pulang ke rumah. Saya di teman, saya tidak pulang ke rumah. Bapak tua mereka juga tidak telepon saya. Sudah, saya just takut. Akhirnya sudah, karena saya takut karena wataknya bapak tua itu keras. Jadi saya juga tidak memutuskan untuk pulang dulu. Akhirnya saya tahu karena jam kantornya itu bapak tua pasti kantornya jam-jam begini. Saya tunggu dulu bapak tua ke kantor baru saya ke rumah. Kalau mama tua orangnya tidak kayak yang ini, kayak bapak tua keras itu tidak. Kalau mama tua itu, kalau waktu SMA kan saya di rumah belum kerja waktu itu saya selalu untuk teman sharingnya dengan mama tua, teman cerita, curhat. Karena di rumah itu cuman ada 2 orang. Mereka kalau sudah pergi ke sekolah cuman kami 2, jadi saya dengan mama tua yang jadi tempat curhat. Kebetulan waktu itu mama tua juga sakit-sakit, jadi harus banyak ditemani, tidak boleh lepas sendiri begitu. Jadi pas jam kantor sesudah bapak tua ke kantor, saya juga ke rumah, pulang ke rumah. Jadi pas saya ke rumah, mama tua bilang, apa nih? Waktu itu mama tua bilang, mati, apa nih? Kau bapak tua ada cari, kau punya om ada cari kau nih. Kenapa kau lihat bapak tua, kenapa kau lari? Sudah, saya juga diam-diam saja takut, saya om. Pokoknya dia tuh sampai ini bagaimana caranya ini supaya bapak tua tidak marah. Akhirnya posisi waktu itu tuh cucian pakaian itu ada full, banyak 2 baskom. Jadi saya bagaimana cara supaya bapak tua pulang tidak marah saya. Akhirnya sudah saya angkat, mulai itu saya kerja. Pokoknya itu 1 hari sebelum bapak tua mereka pulang tuh saya mulai sudah saya ambil, saya pel sudah rumah itu 1 room full. Saya cuci semua pakaian 2 bak itu, cuci, jemur semua, saya masak. Pokoknya itu saya kerja supaya bapak tua itu jangan sampai marah. Karena saya tahu bapak tua itu kalau marah itu saya itu paling takut. Mau dibilang orang tua kandung sama bapak angkat, orang tua angkat lebih kejam waktu itu. Tapi kejamnya bapak tua itu sangat baik sekali buat saya, paling penyayang. Terus saya kerja sampai dengan jam 1. Saya tidak istirahat waktu itu. Sekarang kerja bagian saya cuci beres semua. Saya duduk, saya sudah lihat jam, sudah hampir jam 1 ini bapak tua semua pulang jam kantor. Sudah, saya bilang, aduh mati sudah. Akhirnya
saya tidur, saya masuk tidur, saya tahu jam satu saya tidur, pas pulang begini bapak tuh langsung tanya, sepulang kah? Baru mama tua bilang, ada tidur dia kerja capek. Pada saat tidak tidur saya dengar di dalam kamar, saya tidur, apa nih dia tanya apa tuh? Dia ada cuci semua pakaian itu semua bersih semua. Sudah, bapak tua mungkin dengar bapak tua. Sudah waktu bapak tua panggil saya bangun, akan saya juga keluar dari kamar. Bapak tua bilang, bagus sih kau pergi pesta, pulang sampai jam-jam begini, kau tidak pulang begini. Pokoknya waktu itu banyak bapak tua ada bahas, ada yang kasar, ada juga yang nasihat. Sempat bapak tua bilang, kau ini kalau jadi banci ini kau tidak cocok. Jadi saya ini diam saja, saya pun dalam hati, mama tua ketawa, dia bilang, kau ini kalau besok-besok jadi banci ini kau tidak cocok memang. Pokoknya kau tidak boleh jadi banci kau ini. Akhirnya sudah saya juga diam. Akhirnya sudah tidak lama berjalan waktu itu ke depannya seperti biasa sudah bapak tua juga sudah tidak marah. Akhirnya berjalan waktu, namanya waktu itu saya selalu kalau mau kemana-kemana selalu kayak macam dibatasi mau keluar. Mungkin waktu itu memang masa-masanya saya, gejolaknya saya untuk menemukan jati diri saya seperti apa. Tapi posisi waktu itu saya tinggal dengan bapak angkat saya merasa ruang gerak saya dibatasi. Maunya batasi dalam arti maksudnya baik, tapi dalam pikiran saya, dalam benak saya, bahwa saya kayak dikekang, kayak pokoknya dari bapak tua itu maunya saya itu tidak boleh keluar yang bergabung sama perempuan-perempuan. Teman-teman saya dulu, waktu masa-masa dulu saya itu teman perempuannya saya itu banyak sekali. Jadi bapak tua itu tidak mau yang kalau saya itu teman sama perempuan-perempuan. Jadi sudah, saya juga berjalannya waktu, pokoknya selalu ada kegiatan apa-apa yang berhubungan dengan perempuan itu waktu paling anti, memang bapak itu tidak mau memang. Sudah akhirnya saya keluar dari SMA Frater, saya pamit dari rumah, saya tinggal di kos, tapi kos juga tidak jauh dari rumah. Sudah saya keluar, saya juga mulai usaha waktu itu. Saya tinggal di kos juga modal nekat begitu, belum punya uang, belum punya kerjaan lagi karena saya sudah keluar dari SMA Frater. Aduh bagaimana, akhirnya saya lamar di salah satu studio foto di Maumere waktu itu. Akhirnya saya diterima dengan waktu itu gaji masih 500.000 waktu itu. Sudah saya juga kerja, saya kos, saya kumpulkan uang sampai dengan yang saya ceritakan sebelumnya tadi, bahwa saya beli alat-alat itu satu-satu. Akhirnya saya membuka usaha seperti itu. Kalau mau dibilang puas, ya namanya kita manusia ini pasti tidak, rasa puasnya itu belum. Yang tercapai saya sekarang dari usaha, walaupun saya hidupnya kontrak dari satu tempat ke tempat satu, saya punya benak itu kepengen punya tempat usaha sendiri. Cuman mungkin memang belum berjodoh saya punya tempat sendiri. Jadi tapi saya selalu berusaha, semoga kedepannya itu saya memiliki tempat usaha sendiri, biar saya juga tidak pindah-pindah begitu, maksud saya, supaya klien saya juga tidak supaya sudah tahu tempat saya juga mencari. Tapi memang namanya tempat usaha ini kan berjodoh, ada jodohnya juga tuh, ada beberapa cuman kayak belum jodoh, jadi belum sempat begitu. Saya motivasi dari saya buat teman-teman yang mungkin adik-adik saya yang mungkin sudah punya skill, sudah punya dasar, tapi masih takut bahwa sama begini. Sesuatu itu kalau kita takut, tidak punya niat, akan tetap seperti begitu. Jadi
saran dari saya, motivasi dari saya, uh, percaya dan yakin bahwa saya pasti bisa. Uh, Mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Kalau kita punya niat, punya usaha dan selalu sabar, itu pasti bisa. Jalan itu pasti bisa. Dan untuk buat teman-teman yang minder, mungkin masih takut bahwa dibilang kamu tuh nanti kamu tuh banci diolok begini-begini. Tapi saya puji Tuhan, kalau saya jadi diri saya, ya itulah hidup saya. Kalau memang kamu beterakin saya banci, ya jelas itu memang saya banci. Tapi itu kehidupan saya, belum kehidupan kamu. Karena kehidupan kita ini mau dibilang tidak sempurna di mata Tuhan. Jadi kamu teriakin saya, sama saja dengan teriakin diri kamu sendiri. Jadi kalau memang saya banci, ya jelas saya terima, saya welcome. Keluarga saya saja terima saya jadi banci, kenapa kamu yang bukan apa-apanya saya, kamu bukan siapa-siapanya saya, kamu ikut campur dalam kehidupan saya. Kamu tidak tahu kehidupan saya seperti apa, perjuangan saya itu seperti apa. Jadi buat teman-teman itu tidak usah takut, tidak usah malu. Tunjukkan jati diri teman-teman itu seperti apa kepada keluarga. Kalau memang dimarahi, kalau memang sampai bahasa kasar, ya wajar lah, namanya keluarga kita. Namanya keluarga itu pasti ada pro dan kontra, itu pasti. Tapi kalau memang jati dirinya kita seperti itu, siapapun tidak bisa mengatur hidup kita. Entah itu kita punya orang tua, memang mereka mengatur untuk ke jalan yang memang mungkin menurut bagi mereka, tapi belum tentu menurut bagi kita. Jadi kehidupan saya itu, saya menantang juga, sama seperti yang tadi saya omong, bahwa bapak angkat saya itu kepengen saya itu menjadi seorang laki-laki yang normal, laki-laki yang utuh. Tapi saya tidak mau, karena yang bapak mau itu tidak sepadan atau tidak sejalan dengan saya. Bapak merasa nyaman, tapi saya tidak merasa nyaman. Jadi teman-teman juga harus berpikir seperti itu. Jangan takut bahwa kamu masuk ke dunia waria, ke dunia perwakas, kalau kamu masih takut dan masih ragu. Kalau memang kamu takut dan ragu, berarti kamu belum percaya dengan diri kamu. Kamu masih dilema, kamu masih bimbang. Jadi menurut saya, tetap maju, tidak usah peduli dengan apa kata orang. Apalagi mereka itu bukan apa-apanya kita, bukan keluarganya kita. Mereka itu cuman hanya mencibir. Tidak ada nilai tambah buat mereka untuk kita. Jadi apapun yang mereka omong, ya silakan saja. Karena yang kamu omong itu belum tentu besok-besok kamu seperti kami. Kami biar jadi kayak macam saya, seperti seorang waria, tapi saya punya talenta yang banyak untuk banyak orang, banyak belajar juga dari teman-teman, banyak juga teman-teman saya yang laki-laki, yang perempuan. Saya selalu bergabung, saya berteman, karena kita teman itu di mana saja itu. Kita jangan anggap bahwa kita sudah punya begini, kita itu sudah hebat. Jangan. Semua yang ada ini cuma titipan Tuhan. Jadi kepada siapa saja kita harus berbagi baik, dan juga jaga sikap. Maunya saling menghargai itu penting.